pengiriman kepala babi. Pengiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa ini, yang Pak, terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kepada pers. kebebasan Pers, pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mau dimasak, dibangkai, Pak. Udah. dimasak aja. Lalu kekayaan negara kita, luas negara kita, kedaulatan negara kita, sampai pesawat baru itu datang mau dijaga pakai apa? Kan nggak mungkin dijaga pakai congornya Anies Baswedan. negeri ini menurutku ya nggak ada adab sama sekali. Kantor Tempo dikirimin kepala babi. Ya, Langsung kemudian bilang dimasak aja. Itu pernyataan sekali lagi ya. Kalau Ya. aku jadi bosnya, itu aku pecat saat itu juga tuh. Hasan Nasbi telah mengonfirmasikan bahwa dirinya mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, bahwa Hasan mundur pada Senin 21 April 2025. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hendris? Semoga Sobat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Tahu nggak Sobat Hendris, bagaimana sih nasib Hasan Nasbi yang viral kepala babi masak aja, teror kantor Tempo beberapa waktu yang lalu? Ini akhir dari sepak terjang karir politik Hasan Nasbi yang dikenal itu pembencinya Anies Baswedan. Mau tahu? Yuk disimak sampai selesai ya. Tapi jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat ini semua. Oke? Thank you so much. Ya, barusan saya lihat informasi breaking news dari Metro TV, kabar mengenai sosok Hasan Nasbi sebagai kepala staf komunikasi kepresidenan Prabowo, ya, itu menyatakan mundur. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan,
saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Staf atau PCO. Benarkah Hasan Nasbi ini mundur, atau jangan-jangan Hasan Nasbi ini disingkirkan alias dipecat karena polemik tentang kepala babi dimasak aja? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah guys ya. Nah, sebelum menyatakan mundur ya, ini beredar di sosial media. Hasan Nasbi ini kan sempat viral karena celetukannya ya saat ditanya wartawan mengenai teror kepala babi yang ditujukan di kantor Tempo beberapa waktu yang lalu. Dengan entengnya Hasan Nasbi mengatakan ya dimasak aja. Nah, ini kan timbul polemik, timbul pro dan kontra tengah-tengah masyarakat, dan Prabowo pun sempat ya terkesan membela Hasan Nasbi. Diketahui Hasan Nasbi ini adalah sosok tim ya pemenangan dari Jokowi dari beberapa periode sebelumnya, ya tim suksesnya gitulah ya. Dan banyak video-video rekam jejak digital dari Hasan Nasbi ini yang terkesan itu benci banget sama Pak Anies Baswedan. Di video-video sebelumnya saya sudah bahas guys ya, bagaimana lontaran ya statement dari Hasan Nasbi ini menyerang sosok Anies Baswedan. Nanti kalian bisa cek video-video saya sebelumnya ya. Nah, dari polemik dimasak aja ini ya, tiba-tiba Prabowo masukkan mensesneknya di staf komunikasi kepresidenan ya Hasan Nasbi, dan sekarang Hasan Nasbi menyatakan mundur. Nah, menurut kalian mundur ataukah sengaja digeser atau dipecat? Nah, mungkin mundur itu secara halus, tapi secara kasarnya kayaknya dipecat, ya kan? Mungkin bisa juga ini adalah strategi Prabowo, ya kan? Apalagi dengan kesalahan Hasan Nasbi kemarin, tuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Strategi Prabowo untuk pelan-pelan menyingkirkan orang-orang titipan Jokowi. Bisa jadi seperti itu. Dan ini juga satu persatu kuasa Tuhan menunjukkan ya orang-orang yang membenci Pak Anies Baswedan itu kena karmanya sekarang. Bisa jadi seperti itu. Benar nggak Sobat Hendris? Dan ini kuasa Tuhan juga ini kita perlihatkan. Diperlihatkan kepada kita satu persatu ya. Hasan Nasbi dipecat ya, mulai disingkirkan. Mungkin ini juga salah satu strategi Prabowo untuk pelan-pelan menyingkirkan Hasan Nasbi. Apalagi ini kan pagi panas nih tentang ijazah palsu mulai diangkat. Itu juga mungkin tujuannya untuk perlawanan terhadap politik dari dominasi Jokowi ya, karena memang sekarang pemerintah Prabowo ini banyak analisa mengatakan terjadi matahari kembar gitu ya. Dugaan ijazah palsu ini diangkat ke publik ya. Dan sempat juga kemarin saya jalan-jalan ke Jogja, saya menyempatkan diri datang langsung ke Fakultas Kehutanan UGM. Nah, di situ saya sudah minta izin ke pihak security keamanan untuk membuat vlog di depan bacaan Fakultas Kehutanan UGM. Di saat membuat vlog saya juga sedikit membahas perihal tentang dugaan ijazah palsu. Nah, tiba-tiba pihak security datang menghampiri saya, ya melarang saya untuk membahas tentang politik gitu loh. Nah, kenapa ini? Apakah pihak UGM alergi tentang politik ya kan? Sedangkan gerakan-gerakan waktu saya mahasiswa dulu itu banyak dari teman-teman UGM. Nah, kenapa kok kayaknya alergi gitu dengan politik yang terjadi sekarang? Apa karena ini menyangkut dengan dugaan ijazah Jokowi atau gimana?
Nah, oke, Sobat Hendris, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, dari hal ini gitu ya, mundurnya Hasan Nasbi ini, kalau saya sih mengatakan ini halusnya mundur tapi sengaja ditendang gitu, kayaknya gitu. Disalin polemik yang terjadi, kasus kepala babi di Masa Kaja itu kan memalukan, menampar wajah Prabowo sendiri ya kan. Kepala staf kepresidenan bagian komunikasi kok ngomongnya seenak kudelnya gitu loh, ya kan. Itu kan menciderai bagaimana komunikasi publik gitu loh, ya. Banyak orang yang menyayangkan celotehan atau statement ya dari Hasan Nasbi. Nah, ini satu persatu ditunjukkan kepada kita. Para pembenci Anies Baswedan ya sekarang malah dipecat ya. Dulu kan dia sempat juga ya, bagaimana kalau nggak salah, coba nanti saya cari videonya, Hasan Nasbi lontarannya tentang saat Pak Anies Baswedan itu di reshuffle dari kabinet atau dipecat Jokowi. Nah, sekarang dia kena karmanya sendiri kayaknya gitu ya. Nah, gimana kalian sama Hendris ya dengan polemik yang terjadi, dan banyak juga desakan-desakan dari masyarakat selain Hasan Nasbi ini mundur ya kan, juga ini Fufufafa ya, ini lagi rame nih ya. Bahkan ada itu kabarnya Purnawirawan Trisno juga sempat mengungkapkan hal ini untuk Gibran supaya mundur. Desakan di Gibran untuk mundur. Lalu kira-kira kalau Gibran mundur ya kan, siapa yang orang sosok yang tepat untuk menggantikan Gibran? Tentu orang dekatnya Prabowo ya kan. Apakah mungkin itu Pak Anies Baswedan? Kalau saya sih nggak setuju malah kalau Pak Anies Baswedan yang menggantikan Gibran ya kan. Karena ini kan Gibran kabarnya mau dimakzulkan ya. Adapun tahap-tahapnya itu sudah dijelaskan oleh para pakar-pakar semua. Nah, karena memang dalam beberapa bulan ini kan sepak terjang Gibran sebagai wakil presiden itu malah banyak tuai kontroversi ya kan. Dari banjir waktu itu ya kan, belum lagi lapor Wapres dan banyak lagi lain-lainnya. Oke. Nah, kalau menurut kalian siapa sosok orang yang tepat untuk menggantikan Gibran, ya, posisi Gibran? Kalau Pak Anies Baswedan saya malah nggak setuju ya, saya ya, kalau Pak Anies Baswedan. Benar nggak Sobat? Mungkin saya yakin juga Pak Anies Baswedan tidak mau ya untuk menggantikan sosok Gibran. Oh ya, kemarin saya juga di Jogja sempat datang ke rumah kakeknya Pak Anies Baswedan, pahlawan nasional AR Baswedan. Hanya saja rumahnya tertutup ya kan, tidak ada orang ya. Dan juga saya mencoba untuk datang ke rumahnya Pak Anies di Jogja. Hanya saja saya tanyain warga, kemudian saya tanyain orang yang berada di rumah untuk minta izin, hanya saja tidak diperbolehkan. Ya karena harus izin dulu, mungkin langsung ke Pak Anies Baswedan-nya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin untuk menjaga, karena memang ya tidak sembarangan orang mungkin yang bisa membuat vlog di depan rumahnya Pak Anies Baswedan. Tapi tidak apa-apa, saya tidak kecewa karena mungkin itu juga ada SOP-nya ya. Ya nama juga rumah politisi guys ya, karena mungkin nanti ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan atau gimana. Oke, itu saja Pak Sahabat Hendris. Ya inilah kuasa Tuhan ya kan Sahabat Hendris, dipertunjukkan pada kita semua atas apa yang sekarang terjadi. Ya mungkin karma itu berlaku. Oke, itu saja video kali ini Sahabat Hendris. Ini sudah mulai maghrib. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.